Buka aja. Aja. Udah nih. Udah. Kok biasa ya gue mau buka tuh langsung. Pagi-pagi ketemu kapas. Cakep. Tiba-tiba ketemu sepuh. Cakep. Cakep. Selamat datang di episode Set. Follow. Ya, jadi untuk episode kali ini mungkin bisa dimulai dari hostnya nih ya. Lah ya. Andindra, jadi saya hostnya di sini. Iya. Kan lu hostnya. Sedih kali bukan gue yang gue ya udah kan. Ini kayaknya mic-nya kurang dekat Mas. Kayaknya mic-nya Kurang deket. Kayak jadi kita agak kokop dikit. agak kokop dikit betul. Bang tahu. Jadi kita di sini udah kedatangan banyak sekali ya. Muka-muka yang nggak dikenal di sini, muka-muka baru. Gak baru sih ya, baru apa Mas? Kalau kalian ingat di episode 7 itu ada muka kita berempat. Kita reuni lagi ya. Iya, kita balik lagi di episode 10 Setelah 3 episode lamanya. Iya benar sekali Mas. Jadi kalau misalnya 3 episode kan kalau episode 7 itu apa sih? Episode Kurban. Lah, episode 8 tuh Tentang Iman nggak sih? iman. itu yang cewek-cewek ya? Iya cewek-cewek yang gimana aja pas ya. Terus episode 9 ya Soal umur. Umur ya. di episode 10 ini kita bahas apa sih Mas? Aduh, apa tuh host? Langsung disebut aja nih. Iya langsung lah. Seorang lebih kita bakal. Jadi sebenarnya requestan dari Bang Dapin sendiri nih. Wah, apa nih? Yang fenomena yang ada nama tuh. Jadi yang bisa kita lihat tuh sekarang tuh kita bisa ngeliat di lingkungan sekitar atau enggak di lingkungan kita. Iya. Kitab tuh jarang dibuka yang namanya kitab. Betul. Astagfirullahaladzim. Kalau jarang dibuka kitab, oke gini aja dah. Kalau kayak misalnya Al-Quran gitu ya. Selain di bulan Ramadan, orang-orang kemungkinan besar kayaknya nggak buka sih, betul ya? Iya betul. Dan kalau di bulan Ramadan itu kebanyakan tuh orang buka kitab karena katanya sih ingin mendapatkan banyak pahala. Padahal mah kalau misalnya pengen mendapatkan banyak pahala tuh nggak harus dibuka di bulan Ramadan aja. Tuh bisa di setiap hari setelah sholat ataupun setelah ibadah gitu. Jadi emang diutamakan di bulan Ramadan sih ya. Tapi berarti apakah Allah tidak memberi insentif membuka Al-Quran selain di bulan Ramadan? Oke Bang. Kalau untuk insentif baca Quran selain di bulan Ramadan itu pasti ada Bang. Karena kan kalau kita kan udah tahu ya, baca satu huruf di dalam Quran itu ya pahalanya lebih banyak 10 kebaikan. Satu huruf 10 kebaikan. 10 pahala. Ya, Kalau misalnya di bulan Ramadan, kalau misalnya di bulan Ramadan tuh satu huruf berapa pahala? Katanya semua pahala dikali 10 bukan? wallahu a'lam. Kali 10 kali 100 gitu. Bisa jadi tapi kayaknya lebih banyak lebih banyak. Seberapa banyak ya wallahu a'lam, kita nggak tahu juga. Nah, terus itu bunyi apa tuh? Alarm kah? Aduh, alarm siapa itu? Oke. Pakai alarm. Lari ya. Nah, itu jadi Tenggokan itu lagi ngerekam lagi ngerekam time lapse ya? Iya. Ngerekam time lapse. Coba gua hati dulu deh biar nggak mengganggu kita. Boleh, silakan. Monggo. Time lapse-nya kira-kira mati nggak tuh Mas? Oke, balik lagi mumpung Marsha lagi gilang ya. Tadi mau nanya apa lagi Mas? Ya maksudnya kan kalau misalnya di bulan Ramadan itu pahalanya kayak banyak banget. Lalu ya sebenarnya orang-orang bukan nggak salah sih, maksudnya ya memang logis aja kan bacanya di Bulan puasa aja ya. puasa aja. Kan bulan puasa karena tentu saja puasa biasanya sekolah itu biasanya jadi agak lebih pendek biasanya. Terus juga kalau kantoran kan agak lebih sedikit lega. Maksudnya gimana ya? Kalau nggak Lebih luang karena kan biasanya pulang itu kan sebelum jam 3. Jam 3 ya? enggak juga. Tetap aja sore tapi enggak kalau orang kantoran. Oh, orang kantoran tetap aja sih. Tetap aja. Tapi ya pasti tunggu, malah lebih hektik enggak sih kan misalnya jam 5 pulang. Ini udah buru orang-orang rame nyari takjil. Orang-orang habis itu lu juga pengen pulang, pengen buka puasa di rumah, bukan pengen di jalan. Nah, jadi makanya gimana ya? Waktu untuk baca Al-Quran sebenarnya juga
sama aja ya, maupun bulan puasa ataupun di bulan biasa. Ya benar. Nah, jadi menurut lo kenapa? Ya tentu saja kan sudah dibilang bulan puasa tuh lebih banyak pahalanya. Halanya. Tapi kenapa pas lagi bulan-bulan biasa orang-orang tuh kagak baca juga gitu? Kalau kata gue sih scroll TikTok. Iya ya, banyak kan orang-orang sekarang tuh malah lebih memilih kan baca Quran paling 5 menit pun udah bisa dapat satu halaman ya atau ke beberapa ayat lah. Tapi orang-orang lebih memilih kayak scroll TikTok ataupun mencari hiburan di HP tuh sampai berjam-jam. Sampai larut-larut ya, larut-larut sampai begadang gitu ya. Entah di mana ya. Iya, padahal kayak sholat aja kadang ditunda-tunda waktunya. Nauzubillah gitu. Jadi emang syaitonir rajim aja ya biar. Tapi kalau misalkan ini bang, kalau misalnya yang lu bilang orang nggak ada waktu pas hari kerja, pas kerja itu sebenarnya kalau kerja itu nggak harus pas kerja itu nggak kerja mulu kan, pasti kayak masih ada waktu jedanya. Apalagi pas bulan puasa, biasanya kerjaan tuh nggak sebegitu banyak di hari biasa. Nah itu sebenarnya bisa sih walaupun abis sholat baca 5 ayat aja pun nggak apa-apa sebenarnya. Ya itu kabar ya. Kan kita lagi gaul kok. Ya. Oke, tahu ya guys. Jadi kan kalau misalnya bener sih kadang-kadang kalau misalnya gue liat di masjid misalnya nih ya, di masjid itu ya masjid mana aja lah gitu kan ya. Gue lihat biasanya kadang-kadang kayak ada orang aja yang lagi baca Quran ya betul kan kalau lagi bulan puasa nih ya. Tapi kalau misalnya lagi hari biasa kan orang-orang biasanya habis sholat zuhur tuh nyari makan. Ya. Iya. Apa itu jadi makan? Iya. Ya kan maksudnya kalau hari biasa orang kantoran tuh bukan bulan puasa kan, bukan bulan puasa. Bukan bulan puasa mereka ya habis sholat zuhur ya makan kan. Iya, menurut saya Iya, gua ingetnya apa tadi? Pas bulan puasa. Nah, Karena Kalau lagi bulan puasa biasanya kan gabut habis sholat zuhur kan ya, habis sholat zuhur kan gabut. Nah, itu biasanya banyak yang baca Quran. Tapi kalau misalnya hari biasa biasanya pada makan. Di situ mungkin salah satu kenapa orang jarang ya. Mungkin. Tapi malamnya kan pasti banyak yang free kan. iya. Gitu mungkin. Nah, itu ya mungkin salah satunya kan ya seperti yang tadi saya bilang kan syaitonir rajim ya bismillahirrahmanirrahim. Terus kalau misalnya kayak kalau itu kan untuk orang kerja ya. Itu orang yang benar-benar sibuk sebagai kepala Keluarga. yang kepala keluarga betul. Nah, bagaimana dengan anak muda nih? Gimana mahasiswa? Anak muda kayaknya sih banyak waktu free nggak sih? Kayaknya setiap waktu luang dikit kayaknya nongkil sini nongkil. Kuy, gaster. Aduh, nah kan di-spill dong, udah di-spill dong. kebetulan kalau misalkan gua sendiri ya. Kalau gua sendiri tuh gimana ya? Gak usah malu mas. Enggak, maksudnya gimana ya bilang. Jadi kalau misalkan kita setelah sholat, kalau gue sendiri ya, kalau dari diri gue, emang kita banyak waktu luangnya. Tapi waktu luang itu kalau gue sendiri gue isi di kegiatan kayak yang tadi gue baca kan agama gue Islam ya. Jadi gue baca Al-Quran itu paling setelah 10 ayat. Jadi 10 ayat setelah waktu sholat aja. Kayak misalkan jadi itu terus tuh setiap habis sholat jadi gue baca 10 ayat. Setiap habis sholat tuh gue baca 10 ayat. Jadi kayak 10 ayat itu kayak 1 menit bukannya anjing? iya karena gimana ya. Ya maksudnya yang penting baca dulu ya. Penting banyak data. Tapi setiap hari gitu bang. Jadi kayak terus-terusan. Jadi yang penting minimal bacalah 10 ayat. Jadi terus tuh sampai akhir Al-Quran gitu. Sampai juz 30. Dari juz awal sampai juz 30. Itu berarti kira-kira per bulan tuh bukan per bulan. Biasanya khatam tuh berapa bulan tuh? Nggak ngitungnya sih bang. Tapi alhamdulillahnya sih udah hatam. Alhamdulillah, masya Allah. Udah jalanin dari kapan mas? Dari SMK sih. Wah, dari SMK. Kan cara gue dulu sebelumnya itu dari
dari TK sampai SMP itu gua ngaji di TPA gitu. Nah, karena makin lama gua makin gede kan, masa iya di TPA mulu, kan TPA isinya tahu sendiri ya anak-anak kecil. Akhirnya gua join ke remaja masjid. Jadi remaja masjid itu setiap malam Senin itu kayak ngebedah kitab, terus baca Al-Quran, kayak ngebedah Al-Quran. Bukan ngebedah sih, istilah apa ya? Kayak pengertiannya, iya, mempelajari Al-Qurannya itu, memperdalami ya, dalam kayak tajwid-tajwidnya gimana gitu. Itu TPH deket rumah lu. TPA dekat rumah gua. Itu berarti SD sampai SMP. SD sampai. Karena kan di TPA itu kebanyakan ya itu dari masa kecil sampai remaja, dan remaja itu udah gede lah istilahnya, udah masuk TPA sih. TPA betul. Iya. Gitu. Tapi apa? Iya, maksudnya kan kalau maksudnya gini ya, menurut gua iya, anak kecil memang diprioritaskan untuk baca Quran. Tapi kayak menurut gua zaman sekarang nih ya, kalau gua lihat nih kayaknya banyak, gua nggak tahu sih, gua nggak tahu orang-orang gimana, tapi kayaknya banyak yang masih nggak bisa baca Quran kayaknya sih. Nah, iya bener Bang. Banyak kan anak kecil di kampung gua itu lebih milih bermain Roblox dibandingkan blogger Agar deh. naik gunung, dibandingkan membaca Al-Quran ataupun baca kitab gitu. Jadi kayak istilahnya dari kecil itu kayak nggak diasupin buat, kalau anak kecil itu bukan Al-Quran gak sih? Jadi ikro dulu, ini ya, benar, ikro dulu. Jadi kayak buat awal-awal dulu. Itu udah jarang sih Bang ngeliatnya. Paling banyak tuh ya itu di TPA yang benar-benar ngaji lah istilahnya. Ya selain di situ, berarti orang-orang kalau misalnya udah kayaknya kalau udah SMP atau udah SMA kayaknya susah jujur buat kalau belum bisa baca Quran kayaknya. Tapi kayaknya kalau di SMA gue ya ada beberapa, kayak SMP itu kelas hafalan tuh ada kan, kelas hafalan bahasa agama Islam. SMA juga ada. Nah, kalau misalnya belum baca posisinya belum bisa baca posisinya di situ gimana tuh? Kalau apa? Kalau misalnya belum bisa baca terus disuruh ngapalan kayak di SMA gitu hafalan. Kalau waktu itu teman gua kebetulan ada ya yang nggak bisa baca, iya nggak bisa baca Al-Quran. Biasanya tuh dia make ini Bang, Latinnya. Latinnya ya kayak Yasin dihafalin sama dia gitu. Cuman hafalinnya bukan Arab tapi Latina. Sebenarnya mah kalau gua bilang ya Bang, kalau buat ngafal Al-Quran itu lebih gampang Arabnya dibanding Latinnya. Jelas. Iya nggak? Iya nggak? Jelas banget, parah. Karena kalau misalkan sebenarnya menghafal Al-Quran itu bukan menghafal, tapi kalau misalkan kita baca terus menerus itu udah pasti hafal. Jadi lama-lama terbiasa kalau misalkan kita baca terus menerus setiap hari. Ya si Al-Quran ya. Iya benar. Karena kayak udah ngebayak tuh di atas lah istilahnya tulisan Arabnya. Padahal kita nggak hafal, tapi kita cuman baca doang. Gitu. Kalau misalnya Latin kayaknya lebih susah ya, karena kan kita sering banget ngelihat Latin ya. Baca dari kecil kan buku-buku Latin semua. Jadi mungkin agak ya susah aja membayangkannya kayak. Iya benar kan, kadang kan kalau misalnya Latin itu ada yang misalnya tulisannya kan Allahumma, tapi kan dibacanya Allahumma kan. Jadi itu kayak susah banget buat di hafalinnya gitu. Kalau misalkan menggunakan Latin. Ya kalau misalkan menggunakan Latin. Iya sih benar. Kalau gua pengalaman pribadi sebenarnya, karena waktu itu gua inget banget SD nih. Kan kalau SD gua dulu itu ada, jadi setiap Jumat, setiap jam 6.30 itu gua kumpul dulu ke musola. Jadi pagi-pagi itu bukan ke kelas tapi ke musola. Tadarus bersama. Ya semacam tadarus bersama tapi yasin doang. Nah, yasin doang. Jadi setiap Jumat tuh yasin doang. Nah, gua itu biasanya kan disuruh bawa yasin sendiri kan ya. Iya. Nah, disuruh bawa yasin sendiri itu gua ya ada Latinnya. Karena dulu gua belum bisa baca kan. Nah, itu tuh. Jadi kalau misalnya gua duduk samping temen gua, kadang-kadang dia jahil, dia nutupin Latinnya. Lah gua langsung kicep dong kayak Langsung buta ya. iya, langsung kan misalnya lagi di tengah-tengah kayak gimana ya? Aduh, gua lupa lagi yasin tengah-tengah gimana. Tapi bukannya kan lagi baca, tiba-tiba dia tutupin Latinnya,
Ya langsung kayak kayak iya langsung nikis-nikis dari suara doang. Cuman tebak-tebakan ya. Itu gestur mulut doang ya. Jadi kayak gue aduh anjing ini gimana cowok nggak bisa baca kan. Jadi kalau misalnya sebenarnya kalau gue bisa dibilang kan gue nggak TPA, gue les ngaji, les ngaji. Jadi gue nggak baca ikro dulu, Oh, nggak baca ikro. nggak baca ikro. Jus apa? Nggak ada buku khususnya dia. Apa itu namanya? Tapi kayak mirip-mirip ikro gitu, Pak. Iya, jadi dasar Gitu, huruf hijaiyah ya. Nah, jadi dia, iya pokoknya gue dulu liat dari kelas 6 sampai SMP kalau masalah gitu. Nah, habis SMP udah, nah itu situ ya walaupun sampai sekarang masih belum bisa yang nada-nada gitu kan, kayak yang cakep gitu, tapi alhamdulillah bisa lah. Sengaja nggak buta ya. Seenggaknya nggak buta betul. Alhamdulillah. Nah, itu pengalaman gua mungkin Rizky gimana pengalaman gua Ki? Ada pengalaman apa nih? Awal pertama mengenal Al-Quran. Entah membaca ayat atau apapun itu yang berhubungan lah. Pengalaman aku membaca Al-Quran ya. Iya. Aku punya nih pengalaman nih pas SD juga sih. SD? Yang waktu di guru ngaji aku nih. Ya alhamdulillah waktu itu aku diamanahkan sama guru ngaji aku untuk menjadi pembimbing lah. Pembimbing membaca anak-anak Iqra di pengajian itu. Ini lu SD? Ini SD. Wih, buset. SD kelas 6. Udah Itu udah diamanahkan alhamdulillah kepercayaan. Tapi Kelas 3. ke kelas 3, kelas 4 yang apa namanya kecil yang di bawah-bawah insyaallah. Masya Allah, Masya Masya Allah, alhamdulillah juga sih aku juga tuh. Nah di situ aku mendapatkan gimana ya pengalaman yang ngajar yang cukup berharga lah. Gimana ternyata ngajarin anak-anak kecil itu ngaji itu ternyata lumayan sulit gitu karena mereka itu sering ke distract sama teman-temannya. Iya, benar. Betul. Tuh, nah jadi di situ kayak gimana cara ngerencanainnya gitu. Iya, terus Terus ya pada akhirnya ya gua ya cuman ya udah ngajarin aja. Di sini kayak na itu bentuknya gimana? Alif batasa pelan-pelan ya di karena emang pemikiran anak kecil itu masih main. ya pasti pada mereka pada pasti main sih udah nyari dopamin. pada waktu itu sih lagu Alif Batasa udah ada ya aja paling ngajarnya ya pasti Alif batarisa yipari mabos. ya copyright jalan. Nanti ada video sendiri ya kalau gua. Aja lah ya, bisa lagi rohanian nyanyi. Ya udah alhamdulillah sih. Berarti alhamdulillahnya dari dulu orang tua itu bisa dibilang nyekokin untuk baca Quran ya. Iya alhamdulillah walaupun sekarang ya kalau aku boleh jujur sih jarang. Udah jarang itu. Caranya tuh bilang jangan ya guys ya. Jangan ya. Kalau bisa sehari 10 ayat kayak Bang Marsha ini. Masya Allah itu sih. Atau dicontoh. Oke, kalau host sendiri ada pengalaman? Sendiri. Kan tadi masih udah. Ya mungkin ini pengalaman yang cukup berbeda ya. Kalau yang lain kan mungkin dari kecil belajar ngaji. Nah kalau ini kebiasaan bapak. Gimana tuh? Apa tuh? Gimana Dia bangun subuh, TV dinyalain, setel YouTube Murtal Al-Quran. Allah. Kencangin dah volume kencang nih. Itu pas lu lagi kecil. Ya pas udah menjelang, pas udah gede. Ini kebiasaan. Sampai sekarang masih ada. Masih. Sampai sekarang masih pin karena kayak bangun tidur tuh pemikiran kita tuh masih fresh kan. Masih fresh itu. Sebenarnya kalau paling enak tuh ya Bang kalau misalkan kita belajar ataupun menghafal itu sebenarnya udah di waktu habis subuh sampai pukul 6:30-an. Itu bener-bener otak kita tuh masih fresh. Jadi kalau buat ngingat sesuatu tuh enak gitu. Apalagi Ijul kan kayak setiap apa? Iya arti itu. Iya subuh. Habis itu subuh just Sekali murotal. Nah itu jadi kita mendengar itu suara murotal itu jadi kita kayak ngebayangin gitu. Jadi kayak menjadi iya naman gitu ya Syarma. Sudah tidak apa juga ayat-ayatnya. Kayak pernah denger nih. dia betul kan juga kayak ada orang kan beda-beda kan tipe buat menghafal kitabnya teman menghafal Al-Quran itu dari membaca atau mendengarkan ya. Dari mendengarkan pun juga bisa bahasa gitu bikin hafal gitu. Ya, jadi emang
udah kebiasaan gitu sih sebenarnya. Kebiasaan yang sangat positif sih itu. Bagus banget. Walau di sini tidur juga sih. Subhanallah. Tapi gak apa-apa di alam mimpi pun kalau lu apa sih nyetel murotal gitu. Nih Alam mimpi. alam mimpi bukan alam mimpi. Gimana nih kalimatnya? Alam mimpi nyetel murotal lo gimana ya? Jadi lo bisa mengendalikan alam mimpi gitu. Enggak. Oke, kalimatnya perlu dikasih ulang ya. Gimana? Jadi gue itu setiap hari kalau mau tidur itu selalu setel murotal. Woi, ini ya mereka tahu foreign nih, foreign. Walaupun nggak bayar, pasti setel gitu, setel. Insyaallah. Nih ada nih di playlist gua musik. Surah Ar-Rahman. Masya Allah. Real to real. Real ya, guys, Mana ya. mana kameranya? Ada Kamera kameranya. Real. Pokoknya ini Ar-Rahman ini tulisannya. Alhamdulillah. Masya Allah. Nah, ini karena gua udah nerapin ini selama 3 tahun, gue jadi walaupun ketiduran juga, tapi lama-lama jadi hafal gitu. Jadi keinget nyanto ya di kepala ya. Di kepala. Benar. Biasanya berarti udah hafal nih Ar-Rahman nih Ki. Itu udah cerita lagi kita aja. Badaya Kalau dari 1 sampai 20 hafal. Atau main 20 ya soalnya. Kalau ada yang nge-guide-nya sih bisa. kali nggak apa bagian seperti ayat untuk mazibat doang kan. Tekar-teker ya. Maju mundur bebas lagi babi ayam mundur lagi. Coba ya. Jadi intinya sebelum jatuh cuk. Ayo, aduh. Jadi intinya apa nih Bang? Jadi intinya untuk kan kalau kadang-kadang orang itu kalau pengen tidur tuh pakai suara kayak burung pip 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 iya terus kita ngatorin burung pakai suara burung suara petir ya suara noise lah blue white noise. Nah kalau Rizky nih pakai Ar-Rahman nih ya Salah satunya. Rotal. berarti secara nggak langsung nanti kalau ada orang yang baca Ar-Rahman lu tidur dong. Bisa. Iya. Dari dengerin murotal aja lu bisa tidur. Yang ngerti Karena apa sih murotal yang gospel kan lagu apa sih lagu bukan suaranya kan enak tenang gitu hati jadi bersih gitu pikiran jadi lama-lama kan ketiduran enak. kalau misalnya umroh kan di masjid sana kan Masjidil Haram kan enak tuh bunyinya. Tidur juga tuh. Ya insya Allah kagak lah. Insya Allah main semua pergi ke tanah suci. Amin. Kalau Nanti kita bikin podcast ya di sana kalau asik ya. pesek Bagi travel umroh boleh ingin memberangkatkan kisah nanti kita podcast di sana ya teman-teman. Ini mungkin mic-nya agak geser ke gini gitu ya mungkin ya. Jadi buat para CEO travel daro apabila ingin memberangkatkan kita nih ke tanah suci kita tunggu nanti kita akan rekam podcast di sana teman-teman. Aduh, pasti Masjid ya bismillah lewat di FYP mereka kan. FYP nggak tuh. Di sini di laptopnya ada topik apa lagi nih? apa nih solusi solusi untuk Sebenarnya sambil kita cerita tuh solusinya sambil disebutkan. Iya betul sih. Tadi Marsha tuh dari lingkungannya. Ya benar. Lingkungan ya. Kalau si Rizky dari kebiasaan juga kebiasaan. Ke lingkungan juga. lingkungan ya Sampai yang ditutupin natin gitu kan tadi. Dari Isang juga sih teman lu Bang, tapi masih berteman gak lu masih teman lu? Masih Itu. Seumuran lu berarti sekarang. Iya. Dia kalau dia kuliah sambil kerja. Luar ya. keren itu perjuangan. Tapi lu sering gini gak sih Bang cerita tentang dia tuh kayak lu dulu iseng banget lu nutupin natin. Kayaknya sih udah lupa. Karena kan memang kalau momen memalukan itu yang diingat tuh yang malu doang biasanya. Yang malu-malu ya. Ya, karena kan gue yang malu, dia mah iseng ketawa-tawa aja ya. Iya yang dia gue yang ingat. Kayaknya sih gitu ya mungkin ya. Tapi masih akrab ya sekarang sih akrab. Alhamdulillah. Terakhir kali ketemu tuh, udah lama sih sebenarnya. Waktu itu bukber kalau nggak salah ketemu. Bukber tahun ini kemarin. Oh kemarin. Jadi belum terlalu lama tapi ya memang udah agak lama sih sebetulnya. Karena memang ya kan kalau misalnya teman-teman SD gue itu kebanyakan memang kuliah dan juga ada yang kerja juga kan. Jadi ya agak susah buat nyari waktunya. Oh jadi berarti ini teman SD. Teman SD. Teman SD. Nah, memang agak susah aja buat nyari waktunya.
Jadi oke, ini Bang Napi mungkin Kayaknya bisa duluan aja nanti. Kayaknya sih tuh Redmi Buds mungkin udah habis baterai. Udah habis baterainya. Masih 80% loh mas. Lah kok tiba-tiba gak tahu. Udah nggak tahu udah lah. Yang penting gitu kan. Tapi lu jujur keren sih bang, kayak lu masih bisa temenan sama teman-teman SD lu. Itu teman-teman SD lu tuh lu semuanya tuh masih temenan atau gimana tuh? Ya beberapa sih memang ada yang kan semuanya masih di dalam grup ya. Dulu kan kalau dulu di zaman gue zaman lu juga sih pasti. Gua itu BBM ya. Iya, ping dulu itu kelas 3 kelas 4 tuh BBM. Iya benar-benar. Nah, BBM. Nah, pas lagi SMP baru WhatsApp kan, zaman yang WhatsApp. Nah, di situ tuh baru dikumpulin. Nah, beberapa memang ada yang udah nggak tahu lah nomor WhatsAppnya ya. lagi SMP Ganduli. Tapi sekarang masih ada grup yang dimana kebanyakan masih ada gitu ya. Nah, di situ tuh ya walaupun kita udah ajak, misalnya kan kita kumpul waktu itu di kafe gitu ya, set udah diajakin di mana nih, banyak yang nggak bisa memang, sayangnya itu doang. Kalau abang gitu sih, saya sebenarnya sibuk masing-masing ya. Nah jadi sayang aja sih sebenarnya ya. Tapi ya kalau gue lihat kan kalau misalnya gue ngirim pesan kan bisa kelihatan tuh yang terima siapa aja, yang baca siapa aja. Masih on sih kebanyakan nomornya. Jadi belum banyak yang ganti. Itu sih. Balik lagi sih, keren sih. Berapa? Gua mau nggak itu. Kenapa? Gue denger kan lu sering ikut majelis Taklim. Iya betul. Apakah itu memang sangat membantu? Iya sangat membantu. Apalagi buat anak-anak muda sekarang itu, maksudnya membantu ini ya. Jadi kayak kalau anak-anak muda sekarang kan pasti perginya ke kafe, pergi ke Gacoan, iya ataupun tempat-tempat yang ramai. iya Udah ngumpul ya. iya. Tapi adanya nanti aja nanti. Nyari apa sih Ki? Headsetnya jatuh cow. Udah lanjut. Lanjut. Adanya majelis taklim itu sangat merubah anak-anak muda yang tadinya gaya hidupnya kayak gitulah istilahnya, tapi mengarah ke positif. Jadi ke sekarang itu ke majelis taklim. Nah di majelis taklim ini diajarkan untuk selalu yang pertama membaca Al-Quran. Intinya membaca Al-Quran, lalu bersolawat kepada baginda Nabi besar Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah intinya terus mempelajari kitab-kitab juga dari karangan-karangan ulama terdahulu. Jadi yang tadinya anak-anak remaja ataupun anak muda ini yang melakukan hal-hal yang negatif, apabila dia melihat adanya majelis taklim ini, jadi kayak mereka nih yang tadinya kegiatan yang negatif jadi positif pengarahnya. Misalnya istilahnya yang pertama, mereka yang suka tawuran ataupun istilahnya kegiatan negatif lah. Nah mereka langsung adanya kegiatan majelis taklim ini jadi istilah Mengisi waktu luang. mereka dengan kegiatan yang positif. Iya. Berganti kebiasaan baru juga ya, menyembuhkan. Gitu. Jadi majelis taklim ini merangkul anak-anak muda untuk berkegiatan positif gitu. Iya sih. Bisa dibilang kayak sebagai salah satu cara pencegahan ke jerumusnya. Iya, ke lingkungan yang tidak baik. Salah satunya tuh ya. Kan emang perlu, kalau anak muda tuh emang perlu di gimana ya, kayak lebih lanjut dicegah ya, perlu nih. Iya, enggak ya kok bisa kan jangan ya. Jangan, makanya kalau misalnya udah terjerumus tuh udah susah kayaknya buat keluarnya. Iya benar. Karena kan kalau anak muda tuh biasanya nggak mau ngalah biasanya. Iya, gue tinggi gue masuk gede-gedenya, Ini bisa segede-gede garba. puber soalnya. Iya, jadi kayak mereka tuh mungkin rasanya kayak apa sih nih, orang tua berisik nih misalnya. Omel cerewet banget. Apa sih sholat nggak penting gitu. Allah. Salat gak penting. Jangan dong nyalingnya siapa yang jadi sholat gitu ya. Itu. Yang bilang salat gak penting, Sholat itu tiang agama ya, Gen. Ini ngomong tadi. Pas kalian mati, yang pertama kali diserap sama Allah itu sholat kalian. Ya, jadi sholat itu adalah penting. Penting. Sholat itu adalah penting. Ya, Kan sholat itu penting. ya, sholat penting. Bukan sholat itu adalah penting. Iya, penting. Ya penting. Kenapa penting ya? gimana sih? Jadi intinya buat teman-teman jangan males sholat. Iya.
azan langsung sholat, jangan scroll TikTok apalagi main Roblox. Woi udah mas, udah santai mas, santai. Pengalaman iya. Jadi buat teman-teman kalau azan tuh langsung sholat ya teman-teman. Biar tidak menunda-nunda waktu. Apalagi kalau udah selesai, kalau udah sholat tuh hawanya enak gak sih? Ya kan? Makanya kalau Kayak Betul. udah adem gitu, kayak ngapain enak gitu. biasanya kalau yang rumahnya panas tuh antara nggak pernah sholat, Siapa? Gak ada kipas. Gak ada sos. Panas. jadi makanya kalau misalnya rumahnya panas, Rumahnya di Bekasi. lu pertama itu harus sholat dulu. Kalau masih panas, pasang exhaust. Oke. Iya kayak nasi kok. Orang harus dipip itu kita gak bisa Sekarang hujan mulu jir. Oh iya kah? Iya, Bekasi hujan mulu. Kayak gimana ya? Yang tadinya panas terus hujan katanya suatu keberkahan. Enggak sih. Alhamdulillah. Tapi nggak bisa dihindarin macetnya sih. Ya, itu gak bisa kayak itu udah. Karena kan banyak truk ya. Iya benar banyak truk terus banyak orang kerja gitu. Banyak perbaikan jalan juga gak sih? Iya benar. Ya itu karena Gue pengen nyebut tapi kayaknya udah kelamaan ya gitu. Apa deh? apa nih? Kita kayaknya ngomonginnya udah lama banget. Emang mau bahas apa lagi nih Jul? Ada suatu topik lagi gak? Harusnya kita udah closingan, Pak. Oh harusnya udah closingan. Oh udah closingan. Emang udah selama itu ya? Wih, nggak tahu, Pak. Sejak sadar ya tuh kah? Di sini Gua mikirnya kayak baru 15 menit. Aduh. Sekarang udah berapa menit? Ada nggak? nggak tahu kalau di sini 33 menit. Waduh, 3 menit. Kita udah ngobrol 33. Oke dah. Tapi videonya nggak mungkin jadi 33 menit guys. Pasti di cutting. Tahu jadi dia mah lihat aja nanti editor. Kalau nih editor, Editor jangan malas. jangan males ya. Editor ya, jangan males. Kita ini udah kejar jadwal tayang ini. maaf banget nih ya. Jadi kesimpulannya teman-teman. Di kesimpulannya Soalnya apa di host ya? Dari siapa? dari Mas Ijul dulu. Dari masing-masing dah. Iya dari Mas Ijul dulu. Kalau dari saya sih yang pasti kitab ini kan sebuah petunjuk yang diberikan oleh Tuhan, oleh Allah SWT ya kan, firman, semuanya ada di sana, semua pertanyaan yang kita butuhkan tuh ada di sana semua. Ya Allah. Support lagi. Lanjut. Ya, kalau dari Martia, Mungkin kesimpulan dari gua ya buat apa ya? Buat kontes kali ini itu kita tuh harus istilahnya memperbanyak baca kitab kita karena itu pun kayak udah menjadi ini gak sih kewajiban kita juga untuk membacanya. memahami saja kering mas. Seenggaknya guys baca apa namanya baca walaupun dikit lah supaya kita benar-benar kayak apa ya ada kebiasaannya gitu. Jangan kayak itu kitab ditaruh di atas lemari ataupun di atas Keraguan. sampai berdebu. Itu juga sih guys. Karena itu kitab suci dari zaman terdahulu sih. Kenapa? Kalau misalnya dia nggak baca Quran tapi baca Yasin doang. Itu Yasin itu sudah termasuk ke dalam Surat Al-Quran. surat Al-Quran ya guys ya. Jadi Tapi jadi semuanya kan. enggak semuanya baca, tapi khusus Yasin doang. Mungkin dia baca Yasinnya setiap malam Jumat kali ya. Iya. Mungkin Pokoknya intinya baca baca Quran tuh jarang, tapi baca Yasin doang gitu. Oh, dia berarti baca setiap baca Al-Quran tuh bacanya Yasin aja. Iya, mungkin aja yang nggak usah nggak nyentuh Al-Quran lah, misalnya pakai buku Yasin atau gimana gitu. Oh, mungkin ini dia ingin menghafalkan Yasin mungkin. Cuman kalau bisa dibaca guys di lembaran berikutnya ataupun lembaran sebelumnya itu kan banyak kayak surat-surat. Kalau bisa sih baca Al-Quran itu sama maknanya guys. Jadi supaya kalau kita baca Al-Quran itu kayak apa ya tahu nih isi makna dalam Al-Quran ini apa gitu, artinya dalam ayat ini tuh apa, misalnya tentang itu kan istilah Al-Quran itu sebagai pedoman hidup kita ya. Jadi kalau misalkan kita baca Al-Quran itu kita udah ngebaca nih tata cara hidup ataupun pedoman hidup kita mau gimana gitu. karena semua itu emang ada di Al-Quran. Betul, semuanya itu ada di Al-Quran. Jadi kalau misalkan kalian baca Al-Quran itu kalian udah membaca pedoman hidup kalian.
Kalau dari Rizky sendiri gimana? Itu kesimpulan yang sangat panjang ya. Iya, soalnya panjang banget kesimpulan. Kesimpulan gitu. Itu sebuah Ini Mustafa ya. Iya. Oke, dari Mas Rizky. jadi gue bingung nih mau ngasih kesimpulan apa nih. Soalnya tadi Mas Barsa ada semuanya. Lama dari Dokternya diulang juga nggak apa-apa kok. Nggak apa-apa. Dari lo Oke, mungkin kesimpulan dari apa aja? Itu Al-Quran, Alkitab itu adalah sebuah peninggalan dan Nabi Muhammad SAW kepada umatnya. Kita peninggalan Nabi Muhammad. Iya, Iya, satu mukjizat. Kan kita kalau Al-Quran dari mukjizat Nabi Muhammad. ya. Kan dari nabi-nabi lain apa sih? Kalau Nabi lah, yang kayak Nabi ada Iya, tahu. Al-Quran. Quran. Empat doang. Iya, entar. Kalau nggak salah ya. Itu kitab-kitab Jadi ada apa ya, guys? Al-Quran ini itu dia dilindungi nama Allah, yang udah pasti kejaga keasliannya. Iya, benar. Jadi gua pribadi mau berpesan kepada kalian, minimalkanlah setiap hari baca 10 ayat Game. dan pahami, jangan asal baca. Tuh, Game. karena di pas hari kiamat kalian pada sudah tahu kan, kalau Al-Quran itu pasti isinya itu udah diambil sama Allah ya. Jadi semua Al-Quran itu udah nggak ada isinya. Tapi gua ada pandangan lain. Pandangan gua adalah isi Al-Quran itu tetap ada, tapi nggak ada yang tahu aslinya itu apa. Nah, mendolitari dalam data. Nah, kalau gitu itu bukankah udah tanda-tanda kiamat? Gitu. Mbak, takut aku banget. Nanti panjang cek gitu, masa ngerti tidak? CGPT-nya musuh itu Pak Haji hanya Udah akhir zaman nih ya, udah ya. Akhir zaman ini udah mengingat nih akhir zaman. Jadi berpesan aja pada umat muslim, bacalah Al-Quran, pahami isinya, lalu praktekkan. Praktekkan dulu dalam kehidupan nyata. Tuh, isi-isi dari Al-Quran ini. Insya Allah kita akan masuk surga bersama-sama. Amin. Udah itu aja kalau dari Mas Dan. Kalau dari gue sih sebenarnya simpel aja ya. Sebenarnya sih kita kan tentu saja sibuk di dunia masing-masing ya kan. betul. Ya, nah, mungkin kita dalam kesibukan tersebut kita luangkan waktu sedikit untuk menabung ya. Kan kalau banyak influencer sekarang suruh nabung ya, di kripto lah, di saham lah, di reksadana lah. Kalau kita nabung untuk akhirat. Nah, jadi mungkin kalau misalnya orang suruh nabung 5.000 per hari, mungkin kita 5 menit aja gitu ya. 5 menit, jangan saya kalian. Kalau nggak 5 menit per hari atau nggak ya habis sholat lah. Oh, baik ya. Lu main Valo bisa 5 jam, bisa 8 jam. Pengalaman Nas. Main Roblox, naik blok, naik gunung sampai tamat itu bisa 3 jam. Sampai setia, sampai berjam-jam. Kalian buka kitab kalian aja males. 30 detik langsung malas mau tidur. Aduh. Nah, nanti denger Ar-Rahman langsung tidur lah. Yang kaki tuh. Ya, tapi intinya gitu. Jadi kita nabung untuk ke akhirat ya. Benar. Tabung guys. Ditabung amal-amal di dunianya supaya di akhirat. Betul. Oke, mungkin sekian kayaknya sih ya. Oke, Mas. Ada pantun. Ada pantun nih. Pantun apa lagi tuh, Bang? Ini dulu Bang. Oke. Tadi apa ya? Oh, tulis nggak ditulis. Enggak. Langsung nih di Langsung deh, gas deh. Ya. WA dosen nggak dibales. Sampai jumpa di episode sebelah. Guys, see you guys. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh.